Dewa Obat Terkuat. Bab 127. Dia tidak berani. Bukan karena dia tidak melihat situasi tragis Pan Feng, Fang Zaitian dan lainnya. Justru karena itulah dia takut pada Yang Rong dan tidak berani mengganggu Yang Rong secara langsung. Hanya dengan begitu dia, Liu Feng dan Qi Yun, akan memilih untuk membelot ke keluarga Fang. Sekarang, karena marah, dia membawa orang ke Yang Rong untuk menyelesaikan masalah dan meminta penjelasan. Ini seperti anak panah di tali dan dia tidak punya pilihan selain bertindak. Namun, Yang Rong sama sekali tidak menganggapnya serius, dan bahkan tidak mau mengambil tindakan terhadapnya. Wajah Zhang De memerah dan sakit. Kata-kata Yang Rong seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan seketika, membuatnya langsung sadar. Dia yakin bahwa selama dia memberi perintah untuk mengambil tindakan, dia tidak akan bisa meninggalkan dinasti hari ini, begitu pula lebih dari 100 orang yang dia bawa bersamanya. Namun jika dia tidak mengambil tindakan, apa yang akan dipikirkan anak buahnya? Anda pasti akan berpikir bahwa Zhang De adalah pecundang yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencari keadilan bagi putranya. Zhang De mengertakkan gigi dan berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi tubuhnya gemetar. Bos, lakukanlah. Bunuh mereka. Terlalu sombong. Bos, jika kamu melawan mereka, aku tidak takut mati. Orang-orang di belakangnya berteriak. Zhang De masih tidak mengangguk. Dia melihat dan melihat bahwa di seluruh aula, selain orang-orangnya sendiri, Yang Rong bahkan tidak mengatur beberapa orang untuk berada di sini. Kecuali beberapa orang yang menonton sebelumnya, dia tidak memanggil siapapun untuk datang-datanglah kemari. Penghinaan seperti ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Kembali. Setelah hening beberapa saat, Zhang De berbicara. Bos, ku bilang kembali. Zhang De meraung, matanya merah, seperti binatang gila. Betapapun impulsifnya dia harus memaksa dirinya untuk tenang. Jika dia mengambil tindakan sekarang, dia akan mati, dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk pulang. Bagaimana dengan mencari keadilan? Zhang De meraung, dan anak buahnya memiliki ekspresi berbeda. Mereka telah mengikuti Zhang De selama bertahun-tahun. Kapan mereka merasa begitu sedih? Sekarang mereka sangat ingin membantu Zhang De, dan mereka bahkan tidak takut mati. Berjalan. Zhang De tidak menjelaskan banyak hal, berbalik dan pergi. Bawahan di belakangnya tidak mengatakan apa-apa. Bosnya sudah pergi, bisakah mereka tetap di sini? Setelah beberapa saat, aula menjadi kosong. Zhang De berjalan ke pintu dinasti dan melihat di luar bahwa tidak ada pelanggan yang pergi. Staf dinasti menuangkan segelas air untuk semua orang dan menyajikan makanan ringan dan minuman. Saya minta maaf karena membiarkan semua orang berada dalam angin dingin. Bos kami mengatakan bahwa konsumsi hari ini akan gratis untuk semua orang. Selama Anda masih tertarik, Anda dapat terus bermain di dinasti. Ketika staf melihat Zhang De dan yang lainnya keluar, mereka langsung berkata, kamu boleh masuk sekarang. Semua minuman gratis malam ini. Ayo nikmati. Ada ledakan sorak-sorai, dan para pelanggan itu dengan gembira masuk ke dalam dinasti lagi. Tampaknya Zhang De, yang baru saja tiba, bukanlah insiden kecil. Wajah Zhang De memerah, seperti pantat monyet, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Semua bawahannya terlihat semakin jelek. Tidak ada yang bisa melupakan hari yang membuat frustrasi itu. Di kantor, Yang Rong duduk di sana dan tidak menganggap serius Zhang De. Tidak banyak orang di tempat kami hari ini. Saya sangat khawatir Zhang De akan mengambil tindakan. Anak buahnya berkeringat dingin. Dia tidak akan melakukan apapun. Yang Rong berkata dengan ringan, orang-orang seperti dia sekarang sangat pemalu, dan mereka bahkan lebih enggan untuk menyerahkan uangnya dan semua yang dia miliki. Tuan Yang, bukankah dia juga orang yang kejam? Haha, orang yang kejam. Yang Rong menggelengkan kepalanya, singa akan kehilangan giginya ketika sudah tua. Bagi mereka, uang dan status dapat mempercepat proses ini. Lin Yidian membangunkannya pada saat ini. Hanya ada sedikit orang yang benar-benar berani di lingkaran bawah tanah Tianhai saat ini. Setiap orang telah menghasilkan banyak uang dan merasa nyaman. Bagaimana kamu bisa melakukannya sendiri? Belum lagi, operasi guntur sekarang sedang berlangsung. Selama Zhang De berani mengambil tindakan, Yang Rong bahkan tidak perlu melawan. Zhang De akan selesai hanya dengan satu panggilan telepon untuk melapor. Dia sudah mengendalikan Zhang De. Oke, jangan khawatirkan dia. Ini ujian. Dia akan selalu datang, tapi yang pasti tidak akan terjadi hari ini. Yang Rong melambaikan tangannya dan tidak ingin bicara lagi.
Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal-hal membosankan seperti itu. Dia memiliki lebih banyak hal untuk dipikirkan dan dipersiapkan, karena apa yang ingin dilakukan Lin Yi terlalu besar, dan dia harus memastikan tidak ada yang salah. Pada saat yang sama, villa keluarga Ye. Lin Yi membawa Ye Qiansui pulang, makan dan mandi, dan mereka berdua duduk di aula sambil menonton TV. Jarang sekali Ye Qiansui tidak kembali ke kamarnya untuk terus bekerja. Dia bersandar di sofa, makan buah dan menonton serial TV yang membosankan di TV. Dia melirik Lin Yi, yang sebenarnya bisa tertawa. Apa yang salah? Melihat Ye Qiansui menoleh ke arahnya, Lin Yi bertanya. Tidak ada apa-apa. Ye Qiansui menjawab dengan lembut. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap lehernya. Setelah bekerja untuk waktu yang lama, lehernya menjadi sangat kaku, seolah-olah telah diperbaiki oleh seseorang. Apakah lehermu tidak nyaman lagi? Lin Yi berdiri, meletakkan buah di tangannya, mengeluarkan handuk kertas, dan menyekat tangannya hingga bersih. Biarkan aku memijatmu. Tidak. Ye Qiansui sedikit gugup. Tapi Lin Yi tidak peduli. Dia berjalan ke belakang sofa, meletakkan tangannya di bahu Ye Qiansui, dan dengan lembut mendorong rambutnya ke belakang, pijat, itu akan membuatmu merasa jauh lebih baik. Ye Qiansui tidak menolak lagi. Pijatan pertama Lin Yi membuatnya merasa sangat nyaman. Saya biasanya duduk dalam waktu lama, dan leher serta bahu saya sangat tegang, yang sungguh tidak nyaman. Ye Qiansui perlahan menutup matanya, maaf merepotkanmu. Setelah Lin Yi memijatnya terakhir kali, dia merasa sangat nyaman bahkan dia tertidur. Entah kenapa, tapi setelah dipijat, seluruh tubuh saya benar-benar menjadi rileks. Tak satu pun dari mereka berbicara. Ye Qiansui dengan lembut menutup matanya dan menenangkan dirinya, sementara Lin Yi memijat Ye Qiansui sambil menonton serial TV tanpa penundaan. Pintu terbuka dan Ye Xihan kembali, masih menyenandungkan lagu yang baru saja dia nyanyikan. Dia mengganti sepatunya dan melihat pemandangan di aula. Dia segera menahan napas dan melihat kejutan di matanya. Oke, pantas saja kamu harus bernyanyi bersamaku, mengatakan ada hal yang lebih penting, itu saja. Diam-diam dia senang. Sepertinya strateginya efektif. Melihat betapa dekatnya Lin Yi dan Ye Qiansui, Ye Xihan berjingkat dan tidak berani mengganggu mereka. Ketika dia sampai di tangga, dia melihat Lin Yi berbalik dan melihat ke atas. Dia buru-buru mengacungkan jempolnya, tapi sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Lin Yi, kalian semua tetap di rumah, jangan keluar. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya seperti seberkas cahaya, dan dia langsung lari dan menghilang. Ye Qiansui baru saja mengangkat kepalanya dan menatap mata Ye Xihan. Apa yang salah? Saya tidak tahu. Ye Xihan juga tampak terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara keras datang dari luar. Ledakan. Bab 128. Ketika Ye Qiansui dan Ye Xihan mendengar suara keras, mereka tertegun sejenak dan kemudian segera bergegas keluar. Saat ini, pilar batu di pintu villa Ye jatuh ke tanah dan langsung tertabrak mobil. Bagian depan mobil mengepulkan asap. Lebih dari selusin orang bergegas keluar dari mobil dan segera mengepung gerbang villa Ye. Zhang Junming akhirnya keluar dari mobil, menarik jasnya dan melihat ke atas. Apakah ini keluarga Ye? Zhang Junming mendengus dingin, melambai, dan selusin orang di belakangnya hendak menyerbu masuk. Tangkap si jalang Ye Xihan itu. Ya. Lebih dari selusin orang segera masuk. Zhang Junming berdiri di depan pintu, mengeluarkan rokok dari sakunya, dan menyalakannya untuk dirinya sendiri. Dia mengangkat kepalanya sedikit, mengembuskan asap, dan hendak mengikutinya, ketika tiba-tiba sesosok terbang dan mendarat dengan keras di kakinya. Dia bahkan tidak sempat berteriak dan pingsan. Ekspresi Zhang Junming berubah, dan sebelum dia dapat berbicara, orang lain terbang keluar, menghancurkan lengannya dengan keras, dan berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya bergerak-gerak. Seperti anjing yang kakinya patah. Segera, sosok-sosok berterbangan satu demi satu dan dibuang seperti sampah. Mereka jatuh di samping Zhang Junming, entah dengan tangan atau kaki patah, dan berteriak kesakitan. Seperti roti yang dimasukkan ke dalam air mendidih. Zhang Junming tercengang. Bagaimana kabarnya? Di villa keluarga Ye, sepertinya ada seorang guru menakutkan yang mengusir selusin orang yang bergegas masuk. Apa yang terjadi? Zhang Junming berteriak, apa yang terjadi? Tidak ada yang menjawabnya. Selusin orang yang jatuh ke tanah berteriak beberapa kali, kemudian kehilangan suara, dan pingsan karena kesakitan.
Dia tidak bisa menahan perasaan merinding di punggungnya. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat wajah yang dikenalnya keluar dari sana. Itu Lin Yi. Lin Yi lah yang membuat seluruh dinasti hormat. Anda. Zhang Junming memandang Lin Yi, itu kamu. Wajah Lin Yi sangat jelek, bahkan dengan ekspresi pembunuh yang kuat. Dia melirik ke dermaga batu di pintu, yang ditempatkan di sana oleh Tuan Ye sendiri. Zhang Junming, seorang bajingan, berani merusaknya dengan sengaja. Lin Yi tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal, dia menurunkan kakinya dan seluruh tubuhnya seperti kilat, dan dia berada di depan Zhang Junming dalam sekejap. Angin kencang menerpa wajahnya, dan Zhang Junming bahkan merasa sedikit perih. Sebelum dia bisa mengatakan apapun dengan tergesa-gesa, rasa sakit yang menusuk datang dari lengan kirinya. Lin Yi meraih tangannya dan memutarnya dengan lembut. Klik. Tulangnya langsung patah. Wajah Zhang Junming langsung pucat. Berhenti. Dia hanya berteriak sekali dan merasakan sakit yang sama di lengannya yang lain. Klik. Itu dipatahkan lagi oleh Lin Yi. Kepala Zhang Junming terasa pusing dan dia hampir pingsan, tetapi Lin Yi bahkan tidak mendengarkan apa yang dia katakan, dan hanya mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Klik, klik. Dua suara berturut-turut, tangan Zhang Junming tiba-tiba patah. Rasa sakit itu membuatnya mengejang dan ingin pingsan, tetapi rasa sakit yang hebat membuatnya terbangun setiap saat. Kamu berani. Bibir Zhang Junming bergetar dan suaranya menjadi serak. Dia menatap Lin Yi dengan mata penuh ketakutan, kamu berani membunuhku. Ledakan. Yang meresponsnya adalah kaki Lin Yi. Momentumnya kuat. Dia langsung ditendang dan tergelincir di tanah sejauh lebih dari 10 meter, dengan darah keluar dari wajahnya. Zhang Junming merasa pusing, seperti ditabrak mobil, dan sangat kesakitan. Penglihatannya menjadi kabur, dan dia hanya melihat Lin Yi berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Seperti iblis. Setiap langkah seolah menginjak jantungnya, membuat seluruh darah di tubuhnya terhenti. Anda. Zhang Junming tidak bisa berkata-kata, dia bahkan tidak bisa menunjuk ke arah Lin Yi. Lin Yi. Dari kejauhan, melihat Lin Yi mencoba mengambil tindakan, Ye Qiansui buru-buru memanggilnya. Dia ketakutan. Di depan pintu, lebih dari selusin orang terbaring di sana, tidak ada yang bisa berdiri, dan bahkan tidak ada yang bisa bergerak. Dan ada Zhang Junming di bawah kaki Lin. Jika kaki ini jatuh, Zhang Junming pasti akan mati. Ye Qiansui bergegas, berhenti. Dia menghentikan Lin Yi, apakah kamu ingin membunuhnya? Lin Yi menoleh dan menatap Ye Qiansui, itu benar. Dia hanya ingin membunuh Zhang Junming. Berani menabrak dermaga batu Tuan Ye, ini tidak sopan. Belum lagi Zhang Junming, tidak peduli seberapa besar seseorang di dunia, Lin Yi ingin dia mati. Tidak bisa. Mata Ye Qiansui memerah, jangan main-main. Membunuh orang secara terbuka di sini. Apakah Lin Yi gila? Saya ingin membunuhnya, Anda ingin menghentikan saya. Lin Yi memandang Ye Qiansui, wajahnya tanpa ekspresi, seperti batu yang dingin. Tidak. Ye Qiansui juga sama tangguhnya, mengertakkan gigi peraknya, Kamu tidak bisa melakukan ini. Lin Yi, aku memintamu untuk lebih dewasa. Jangan membuat kesalahan lagi. Apakah kamu harus menghancurkan dirimu sendiri? Jika Lin Yi melakukan kesalahan lagi dan tertangkap lagi, hidupnya akan benar-benar hancur. Dia tidak peduli tentang hal lain, dia tidak peduli dengan apa yang dilakukan bajingan seperti Zhang Junming ketika mereka datang ke rumah Ye. Lin Yi menatap Ye Qiansui selama 5 detik sebelum menarik kembali kakinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan kembali ke rumah. Ye Qiansui menarik napas dalam-dalam dan jantungnya berdetak kencang. Dia melihat orang-orang yang tidak sadarkan diri di tanah dan tidak tahu harus berkata apa. Saudari. Ye Xihan juga kaget. Mereka semua tahu keahlian Lin Yi. Bagi Ye Xihan, Lin Yi sangat kuat, sekuat naga. Namun dalam pandangan Ye Qiansui, kekuatan Lin Yi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia takut Lin Yi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akan membuat kesalahan, dan akan mengirimnya lagi, menghancurkan hidupnya. Mengapa kamu menghentikan Lin Yi? Ye Xihan tidak mengerti. Dia melirik Sidun, matanya merah, bajingan ini menghancurkan Sidun. Itulah yang ditinggalkan kakek. Lin Yi pasti marah karena ini, jika tidak, dengan karakter seperti Zhang Junming, Lin Yi tidak akan tertarik untuk mengenalnya. Anda tidak mengerti. Ye Qiansui menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Kakak, Lin Yi melakukannya untuk keluarga Ye.
Ye Xihan sedikit marah, dia melindungi keluarga Ye, tahukah kamu? Ini bukan pertama kalinya Lin Yi mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarga Ye. Saat dia dipenjara selama 6 tahun untuk melindungimu, bukankah menurutmu kami berhutang banyak padanya? Mengapa kamu memarahinya dengan nada seperti ini? Ye Xihan mengepalkan tangannya, betapa sedihnya dia. Setelah mengatakan itu, dia berhenti bicara dan berbalik. Ye Qiansui merasa sedikit kesal dan mengulurkan tangan untuk mengambil segenggam rambut. Dia ingin menjelaskan tetapi tidak tahu caranya. Mata Lin Yi sepertinya sedikit kecewa. Tapi dia benar-benar melakukannya untuk Lin Yi. Di dalam rumah, Ye Xihan mengejarnya. Lin Yi. Lin Yi. Tapi Lin Yi sepertinya tidak mendengarnya, jadi dia naik ke atas, memasuki kamarnya, dan menutup pintu. Bersambung.